Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafat Huda, pendidikan untuk kita semua. Nah, di kali ini kita akan membahas teori kepemimpinan ya. Ada 3 teori kepemimpinan ya. Nanti teori kepemimpinan ini juga bisa diadopsi atau digunakan di dalam pendidikan begitu ya. Tentunya digunakan dalam pendidikan. Nah, yang pertama adalah teori kepemimpinan genetis. Saya akan menjelaskan ketiga konsep ini secara sederhana saja, jadi agar kita lebih mudah dalam memahaminya, begitu ya. Yang pertama tadi adalah teori kepemimpinan genetis. Nah, teori kepemimpinan genetis ini adalah pada dasarnya dari kata sederhananya yaitu genetis. Ya, genetis itu adalah sebuah gen ya, di mana gen itu merupakan organel sel yang membawa sifat-sifat dari kedua orang tua atau induk begitu ya. Jadi secara sederhana kepemimpinan genetis ini memang sudah sejak lahir memiliki sifat-sifat pemimpin, atau secara sederhananya pemimpin itu dilahirkan ya. Pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk ya. Pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk ya, seperti itu. Jadi saya ulang lagi untuk kepemimpinan genetis, kepemimpinan itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Sehingga di dalam prosesnya dikerucutkan lagi. Jadi bahasanya di sini ada apa ya, takdir gitu. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin siapapun itu ketika sudah ditakdirkan menjadi pemimpin, maka dia akan jadi pemimpin gitu ya. Secara sederhana seperti itu saja dulu. Nah, mungkin ini akan terlihat kental ketika misalkan di dalam pemilihan misalkan kepala desa begitu ya. Nah, kita melihat di situ kekentalan sifat bawaan atau kepemimpinan genetis ini muncul di situ ya. Oke, yang kedua adalah teori kepemimpinan sosial. Nah, ini berbeda dengan bertolak belakang dengan teori kepemimpinan genetis. Kalau kepemimpinan genetis itu merupakan takdir atau sifat-sifat turunan yang sudah memang diwariskan dari orang tua. Nah, kalau teori kepemimpinan sosial gitu, ini adalah kepemimpinan yang memang bisa dibentuk. Ya, bisa dibentuk. Jadi pemimpin itu kan nanti ada sifat-sifat kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya begitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari. Nah, bisa dipelajari dan kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihannya ya, tentu ya, dengan metode-metodenya dalam rangka memunculkan sifat yang memang sudah ada ya. Siapapun orang bisa berpotensi, sehingga akan dispesifikkan, akan dibentuk untuk menjadi pemimpin seperti itu ya. Ini bedanya, bertolak belakang dengan teori kepemimpinan genetis. Nah, yang ketiga adalah teori kepemimpinan ekologis ya. Teori kepemimpinan ekologis. Teori kepemimpinan ekologis ini nanti aspeknya banyak ya. Nanti dari ada segi ekonomi, psikologis ya, lalu nanti ada politis gitu ya. Nah, di sini apa yang melingkupi itu semua, mencakup itu gitu. Jadi keyword di teori kepemimpinan ekologis ini salah satunya adalah dia ditunjuk sebagai pemimpin, lalu ada kualitas ya, ada kualitas ya, ada kualitas yang memang di dalam dirinya itu sudah melekat kualitas-kualitas atau sifat-sifat kepemimpinan. Yang ketiga adalah terkait dengan ada unsur politis di sini. Jadi memang sengaja didesain ya, atau dipilih oleh sekelompok orang ya, organisasi yang nantinya ketika mengangkat pemimpin ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Walaupun memang dari teori yang pertama sampai yang ketiga ini itu memiliki tujuan-tujuan tertentu ya, tentu untuk mensejahterakan dan memakmurkan
para pengikutnya. Itu kunci dari kepemimpinan, ya, seperti itu. Jadi itu secara sederhana teori kepemimpinan, ya. Nanti teman-teman silahkan gali lagi, perdalam lagi. Nah, saya hanya menjelaskan secara sederhana saja, singkat saja, agar pengertian atau definisi sederhana ini bisa memantik, ya, menggali lagi konsep-konsep teori kepemimpinan yang teman-teman akan dalami, begitu ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.